Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Farel Samudia Sumaila. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Hairun, Ternate. Saya di sini karena diberikan tugas oleh dosen pengampu kami untuk membuat video tentang salah satu teori yang kami ketahui setelah selesai UAS, karena untuk memperbaiki nilai-nilai kami yang belum tuntas di UAS. Sebelumnya saya perkenalkan dulu dosen pengampu kami. Dosen pengampu kami bernama Ibu Amalia SJ Kahar, SPSI MPSI Psikolog. Beliau menugaskan kami untuk membuat tugas tersebut untuk menggantikan tugas UAS kami yang tidak tuntas. Sekian. Ya teman-teman, di sini kita akan membahas teori mengenai Erik Erikson. Teori yang pertama ada trust versus mistrust. Ini dimulai pada usia 0 sampai 1 tahun atau biasa disebut infansi. Ditandai adanya kecenderungan trust mistrust atau kepercayaan dan kecurigaan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi akan sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang asing juga akan tidak dipercayai sama sekali. Itulah yang menjadi alasan mengapa di setiap ada orang asing yang mengambil bayi tersebut, maka bayi tersebut akan menangis. Tahap trust versus mistrust ini berlangsung pada masa oral, yakni masa kesenangan yang berpusat pada mulut. Membuat bayi sering memasukkan berbagai benda ke mulutnya pada umur 1 sampai 1/2 tahun. Cara untuk mengembangkan kepercayaan, cara mengembangkan kepercayaan sangatlah gampang bagi orang tua. Kepercayaan atau trust ini akan terbina dengan baik apabila dorongan oral pada bayi tersebut terpuaskan. Misalnya untuk tidur, makan tepat waktu, membuang kotoran sepenuhnya, sepuasnya. Oleh sebab itu, pada tahap ini ibu memiliki peran yang secara kualitatif sangat menentukan perkembangan kepribadian anaknya tersebut. Apabila seorang ibu bisa memberikan rasa hangat dan dekat, konsistensi dan kontinuitas kepada bayi mereka, maka bayi itu akan mengembangkan perasaan dengan menganggap dunia sebagai suatu tempat yang aman untuk didiami, bahwa orang-orang yang di dalamnya dapat dipercaya dan saling menyayangi. Yang kedua adalah sebaliknya, jika seorang ibu tidak dapat memberikan kepuasan kepada bayinya dan tidak dapat memberikan rasa hangat dan nyaman, atau tidak ada hal-hal lain yang membuat ibunya berpaling dari kebutuhan-kebutuhan demi memenuhi keinginan mereka sendiri, maka bayi akan lebih mengembangkan rasa tidak percaya kepada orang dan dia akan selalu curiga kepada orang lain. Akan tetapi bukan berarti peran orang tua harus sepenuhnya perfect. Ada orang tua yang terlalu melindungi anaknya pun pasti ada salahnya juga. Karena menurut Erikson menyebut ini sebagai penyesuaian indrawi. Orang yang selalu percaya tidak akan pernah mempunyai pemikiran maupun anggapan bahwa orang lain akan berbuat jahat. Mereka kayak sepenuhnya akan terlalu polos. Jadi dengan kata lain, mereka akan mudah tertipu atau dibohongi. Sebaliknya, hal terburuk dapat terjadi apabila masa kecil sudah merasakan ketidakpuasan yang dapat mengarah pada ketidakpercayaan. Mereka akan berkembang pada arah kecurigaan dan merasa terancam terus-menerus. Hal ini dengan ditandai munculnya depresi, marah, sinis kepada orang lain, dan lain-lain. Yang kedua, kita ada autonomi versus semdom. Ini di usia 1 sampai 3 tahun. Perkembangan masa kanak-kanak awal atau early childhood pada usia 1 sampai 3 tahun ditandai dengan adanya kecenderungan otonomi atau kemandirian dan malu-malu serta ragu. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri, seperti dalam arti ketika duduk, berdiri, berjalan, bermain,
minum dari botol tanpa bantuan dari orang tua. Tetapi di pihak lain, dia telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Pada tahap ini, pusat kesenangan berada pada anus otot. Masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan hingga 3-4 tahun. Tugas yang harus diselesaikan orang tua pada masa ini adalah kemandirian, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat suatu sikap tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Jika orang tua terlalu membatasi ruang gerak anak tersebut, anak akan mudah menyerah karena menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut, tidak mampu melakukan atau bertindak sendiri karena merasa tidak mampu. Artinya dalam mengasuh anak, orang tua harus memperhatikan aspek-aspek tertentu, misalnya dengan mengizinkan anak usia balita untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya, supaya anak tersebut bisa mengembangkan pemikirannya. Sebaliknya, jika semuanya serba tidak boleh untuk balita itu, maka akan timbul sikap malu dan ragu-ragu. Singkatnya, keseimbangan yang diperlukan di sini. Orang tua harus toleran namun bisa bersikap tegas juga pada keadaan tertentu. Yang ketiga, di teori ketiga ini ada inisiatif face guilt. Ini biasanya di umur 4-5 tahun. Inisiatif atau rasa bersalah adalah kecenderungan yang dihadapi oleh individu pada masa persekolahan. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa persiapan atau keterampilan yang membuatnya terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan. Akan tetapi, karena kemampuan anak masih terbatas, ada kalanya ia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat apa-apa. Tahap ketiga juga dikatakan sebagai tahap kelamin motor atau yang biasa disebut tahap bermain. Tahap ini pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3-5 atau 6 tahun, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar dan punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa bermain ini merupakan masa di mana seorang anak belajar dan mampu belajar terhadap tantangan luar serta mempelajari kemampuan baru juga merasa memiliki tujuan. Inisiatif juga merupakan usaha untuk menjadikan sesuatu yang belum nyata menjadi nyata, sehingga pada usia ini orang tua dapat mengasuh anaknya dengan cara mendorong anak untuk memiliki gagasan dan ide-idenya. Lebih singkatnya, orang tua dalam masa ini harus lebih mendukung anaknya. Di saat anaknya mengalami kegagalan, orang tuanya harus lebih sportif lagi anaknya supaya bisa lebih percaya diri. Yang keempat, kita ada industri face inferiority ya. Ini biasanya terjadi pada umur 6-11 tahun atau masa sekolah school age. Ditandai dengan munculnya kecenderungan kerajinan dan inferioritas sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar, tetapi di pihak lain, karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan kadang-kadang menghadapi kesukaran atau kesusahan, hambatan bahkan kegagalan, hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah diri atau tidak percaya diri. Tahap keempat ini dikatakan sebagai tahap laten yang terjadi pada usia sekolah rata-rata 6-12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini ialah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah diri. Saat anak-anak berada ingatan ini ada susahnya bertambah luas dari keluarga, merambah sampai ke lingkungan sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus selalu memberi perhatian, dan teman harus
menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua maupun guru sangatlah penting memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak pada usia seperti ini. Kegagalan di bangku sekolah yang dialami oleh anak-anak pada umumnya menimpa anak-anak yang cenderung lebih banyak bermain bersama teman-teman pada belajar. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan orang tua maupun guru untuk mengontrol mereka. Kecenderungan maladaptif akan tercermin apabila anak memiliki rasa giat dan rajin terlalu besar yang mana peristiwa ini menurut Erikson disebut sebagai keahlian sempit. Di sisi lain, jika anak kurang memiliki rasa giat dan rajin, maka akan mengalami sifat yang disebut dengan masalah prioritas. Maksud dari pengertian tersebut yaitu jika seorang tidak berhasil pada usaha pertama, maka ia tidak mau mencoba lagi. Jadi kayak sudah tidak mau mencoba untuk kegiatan berikutnya. Yang kelima, kita ada identity vs identity confusion. Ini biasa terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Tahap kelima merupakan tahap adolescent atau tahap remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 20 tahun. Masa remaja ditandai dengan adanya kecenderungan identitas atau kebingungan diri. Para remaja mengalami krisis identitas sebagai salah satu bentuk dari persiapan untuk menjadi dewasa. Mereka biasanya akan mulai mengasah kemampuan dan kecakapan untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. Hanya saja, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri dari para remaja ini seringkali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kekanak-kanakan. Dan seringkali mereka sangat patuh terhadap peran yang diberikan kepada masing-masing anggota. Pencapaian identitas pribadi yang menghindari peran ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peran penting karena melalui tahap ini, orang harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi mereka mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Jika tidak, maka ia akan mengalami kekacauan atau krisis identitas dan tidak sepenuhnya menjadi dewasa. Di sisi lain, jika kecenderungan identitas ego lebih kuat dibandingkan dengan kekacauan identitas, maka mereka tidak akan menyisakan sedikit ruang toleransi terhadap masyarakat yang bersama hidup dalam lingkungannya. Erikson menyebut maladaptif ini dengan sebutan fanatisme. Orang yang berada dalam sifat fanatisme ini menganggap bahwa pemikiran, cara maupun jalannya lah yang terbaik. Kayak dia merasa dialah yang terbaik, tidak ada orang lain selain dia. Sebaliknya, jika kekacauan identitas lebih kuat dibandingkan dengan identitas ego, maka Erikson menyebut malignansi ini dengan sebutan pengingkaran. Orang yang memiliki sifat ini mengingkari keanggotaannya di dunia orang dewasa atau masyarakat. Akibatnya, mereka akan mencari identitas di tempat lain yang merupakan bagian dari kelompok yang menyingkir dari tuntunan sosial yang mengikat serta mau menerima dan mengakui mereka sebagai bagian dalam kelompoknya. Yang keenam, kita ada intimasi atau intimidasi, phase isolation. Ini biasanya di usia 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal atau young adulthood ditandai adanya kecenderungan intimasi dan isolasi. Pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya. Namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar karena sudah mulai menyendiri, mengisolasi diri. Dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham dengan dirinya. Jadi pada tahap ini timbul dorongan untuk membentuk hubungan yang intim dengan orang tertentu dan kurang akrab dengan orang yang lainnya. Kurang peduli dengan jenjang ini menurut Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Periode ini diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial. Kalian tahu lah itu seperti pacaran, itu hubungan spesial. Di mana muatan pemahaman dalam kedekatan dengan orang lain mengandung arti adanya kerjasama
yang terjalin dengan orang lain. Akan tetapi peristiwa ini akan memiliki pengaruh yang berbeda apabila seseorang dalam tahap ini mempunyai kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain secara baik sehingga akan tumbuh sifat merasa terisolasi. Erikson menyebut adanya kecenderungan maladaptif yang muncul dalam periode ini, ialah rasa cuek, di mana seseorang sudah merasa terlalu bebas sehingga mereka dapat berbuat sesuka hati tanpa memedulikan dan merasa tergantung pada segala bentuk hubungan, misalnya dalam hubungan dengan sahabat, tetangga, bahkan dengan orang yang kita cintai, kekasih sekalipun. Sementara dari segi malignansi, Erikson menyebut dengan keterkucilan, yaitu kecenderungan untuk mengisolasi atau menutup dirinya sendiri dari cinta, persahabatan, dan masyarakat. Selain itu dapat juga muncul rasa benci dan dendam sebagai bentuk dari kesendirian dan kesepian yang dirasakan. Oleh sebab itu, kecenderungan itu dapat juga muncul rasa benci dan dendam sebagai bentuk dari kesendirian dan kesepian yang dirasakan. Oleh sebab itu, kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif yaitu cinta. Yang ketujuh, kita ada generativity based stagnation. Ini biasanya di usia lansia, mau masuk lansia lah, usia tua. Ini biasanya di umur 41 sampai 65 tahun. Masa dewasa tengah berada pada tahap ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30 hingga 60 tahun. Masa dewasa atau adulthood ditandai adanya kecenderungan generativitas atau stagnasi. Sesuai dengan namanya, masa dewasa pada tahap ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya cukup luas, pencapaiannya cukup banyak, kecakapannya cukup bagus sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga tetap pengetahuan dan kecakapannya tuh terbatas, tidak semuanya dia tahu. Untuk mengerjakan atau mencapai hal-hal tertentu ia mengalami hambatan. Apabila pada tahap pertama sampai dengan tahap ke-6 terdapat tugas untuk dicapai, demikian pula pada masa ini. Kan 1 sampai 6 kan harus ada tugas-tugas yang harus dicapai. Pada masa ini juga harus ada tugas untuk dicapai. Ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi, kayak stuck di suatu generasi. Generasi adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap memedulikan orang lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti kata stagnasi, yaitu pemujaan terhadap diri sendiri. Dari sikap yang dapat digambarkan dalam stagnasi ini adalah tidak peduli terhadap siapapun. Kayak stagnasi itu orang yang berhenti di satu contoh kecil ini. Kayak kita berjalan di gunung, tapi orang itu berhenti di tengah-tengah gunung, kayak sudah tidak mau bergerak atau stuck. Dia tidak mau maju, tidak mau mundur, jadi dia di tengah-tengahnya seperti itu. Ya, di ke-8 kita ada ego integrity. Ini biasa terjadi pada usia 65 Ini biasa terjadi pada usia 65 atau biasa disebut usia senja. Tahap terakhir dalam teori perkembangan, Erikson disebut dengan tahap usia senja yang dimiliki oleh orang berusia sekitar 60 sampai 65 Masa hari tua ditandai adanya kecenderungan antara pada masa ini keputusan. Pada masa ini individu dalam memiliki kesatuan semua yang telah dikaji di dalamnya telah menjadi milik pribadi yang telah mapan sepertinya digoyahkan oleh usia yang mendekati akhir. Ia masih ingin berprestasi, tapi
karena faktor prestasi usia tersebut tidak dicapainya prestasi lagi. tersebut Karena tidak berpikir dicapainya sudah lagi tidak karena mungkin untuk bisa berpikir sudah tidak mencapai mungkin prestasi untuk itu bisa dalam usia mencapai tersebut. prestasi itu dalam usia tersebut. Dorongan untuk terus berprestasi masih ada. Dorongan untuk terus tapi berprestasi pengisian masih ada, kemampuan karena tapi usia pengisian kemampuan seringkali karena mematahkan usia dorongan tersebut. seringkali Sehingga mematahkan keputusan dorongan akan tersebut, menghanturinya. sehingga Kayak keputusan akan menghanturinya, keputusan kayak tersebut akan menghanturinya keputusan tersebut akan membuat menghanturinya orang-orang yang terus-menerus di dan usia senja membuat itu orang-orang yang di usia kemungkinan senja banyak itu yang stres karena mereka kemungkinan merasa banyak yang mereka stres tidak bisa karena berbuat mereka apa-apa merasa lagi. mereka tidak bisa berbuat Dalam apa-apa teori lagi. Erikson, orang yang sampai pada Dalam tahap ini teori berarti Erikson, sudah cukup orang yang berhasil sampai melewati pada tahap tahap ini berarti sebelumnya sudah cukup berhasil dan akan melewati menjadi tahap tugas pada usia sebelumnya senja ini dan akan adalah menjadi tugas pada integritas usia dan senja berupaya ini menghilangkan adalah putus integritas asa dan berupaya ada menghilangkan putus kekecewaan. asa. Tahap ini Ada merupakan tahap yang kekecewaan. sulit dilewati menurut Tahap ini pemandangan merupakan tahap yang sebagian sulit orang, dilewati dikarenakan menurut sudah merasa pemandangan sebagian terasingkan orang dikarenakan sudah dari merasa lingkungan terasingkan kehidupannya karena orang dari pada usia lingkungan senja kehidupannya dianggap karena tidak orang dapat pada berbuat usia senja dianggap apa-apa tidak lagi dapat atau tidak berbuat berguna seperti yang apa-apa tak lagi saya atau bilang tidak tadi. berguna seperti yang tak saya Paling bilang tadi. kesulitan tersebut Paling dapat diatasi jika kesulitan di tersebut dalam diri dapat diatasi orang jika berada pada di tahap dalam paling diri tinggi orang dalam berada teori pada Erikson. tahap paling tinggi Terdapat dalam teori integritas Erikson. yang memiliki arti Terdapat tersendiri, integritas yakni yang memiliki menerima arti hidup, tersendiri, dan oleh yakni karena itu menerima hidup dan juga oleh berarti karena itu menerima akhir dari hidup juga itu berarti sendiri. menerima Namun akhir dari sikap ini hidup bertolak itu belakang sendiri. jika Namun di dalam sikap diri ini mereka bertolak tidak belakang terdapat jika di dalam diri integritas mereka yang mana tidak sikap terdapat terhadap integritas datangnya yang mana sikap kecemasan terhadap akan datangnya kecemasan akan terlihat. kecenderungan terjadi Kecenderungan integritas lebih kuat dibandingkan dengan terjadi kecemasan integritas dapat lebih kuat menyebabkan dibandingkan maladatif dengan yang biasa kecemasan disebut dapat Erikson. menyebabkan maladatif yang Berandai biasa Anda disebut sebaliknya, Erikson. jika Berandai kecenderungan Anda kecemasan lebih sebaliknya, kuat dibandingkan jika dengan kecenderungan integritas kecemasan maupun lebih secara kuat dibandingkan malignasi dengan yang integritas disebut maupun dengan secara sikap malignasi menggerutu yang disebut dengan sikap menggerutu yang sikap diartikan sumpah Erikson sebagai serapa sikap yang menyesali sumpah kehidupan serapa yang sebelumnya. menyesali kehidupan kehidupannya sebelumnya. sendiri. Menyesali Oleh karena itu kehidupannya keseimbangan sendiri. antara Oleh integritas karena dan itu keseimbangan kecemasan antara itulah yang ingin integritas dan dicapai dalam kecemasan proses itulah senja. yang ingin Guna dicapai dalam memperoleh proses senja suatu sikap guna memperoleh atau suatu sikap kebijaksanaan. atau kebijaksanaan. Sekian dari penjelasan saya, mungkin ada Sekian dari salah penjelasan kata saya, atau mungkin kekurangan ada dari salah penjelasan kata saya, atau mohon kekurangan dimaafkan. dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya Wassalamualaikum mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.